Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jurnal Alzheimer. Pada hari ini kita akan belajar tentang gugus fungsi senyawa karbon. Dalam hal ini kita akan belajar tentang senyawa ester atau alkil alkanoat. Namun sebelumnya, tahukah Anda ini adalah gambar es lilin yang berwarna-warni? Misalnya rasa pandan, rasa nangka, rasa durian, rasa sirsak, rasa coklat. Itu adalah berasal dari zat-zat yang kita sebut sebagai senyawa ester atau alkil alkanoat. Pada pelajaran terdahulu, kita sudah belajar tentang alkohol, ether, aldehid, keton, dan asam karboksilat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang senyawa berikutnya, yaitu senyawa ester atau alkil alkanoat. Di mana alkil alkanoat mempunyai rumus umum yaitu RCOOR, di mana R itu bisa diganti oleh CH3 dan R satunya lagi atau R aksen bisa CH3. Ini contoh beberapa senyawa ester. Contohnya adalah seperti ini. Rumus senyawanya namanya metil metanoat. Kemudian yang seperti ini namanya metil etanoat. Kemudian yang ketiga adalah etil etanoat, dan yang keempat adalah metil propanoat. Bagaimana cara memberi namanya? Yuk kita simak tata nama dari ester berikut. Penamaan ester hampir sama dengan asam karboksilat. Hanya saja karena atom H dari gugus OH diganti dengan gugus alkil, maka nama asam diganti dengan nama alkil dari R aksen, sehingga ester mempunyai nama alkil alkanoat. Jadi seperti ini. Ini adalah alkanoatnya, ya. Jumlah C-nya dimulai dari C1 sampai C2. Kemudian di sini adalah alkilnya yang berikatan dengan O. Sebagai contoh seperti ini. Ya, yang RCOO ini adalah alkanoat, sedangkan R yang sebelah kanan atau R aksen adalah alkil. Sebagai contohnya adalah pada senyawa berikut. Di sini jumlah C-nya adalah 1, 2, 3, 4, sehingga namanya butanoat. Sedangkan CH3 yang sebelah kanan yang berikatan dengan O yang sebelah kanan itu namanya metil, sehingga ini namanya metil butanoat. Perhatikan pada contoh berikut. Pada senyawa CH3, CH2, CO, O, CH2, CH3 memiliki nama IUPAC apa? Jawabannya adalah etil propanoat. Kenapa disebut etil propanoat? Nah, perhatikan penjelasannya. Jadi pada senyawa tersebut ada O 2 buah. Nah, perhatikan. Ingat, yang O yang berikatan dengan alkil itu namanya kita sebut alkilnya. Sedangkan yang tidak ada O-nya yang sebelah sini ini adalah OAT-nya. Berarti ini jumlah C-nya ada 1, 2, 3. Berarti propanoat. Sedangkan yang sebelah kanan alkilnya adalah C-nya ada 2, etil. Sehingga namanya adalah etil propanoat. Berikutnya, nama yang tepat untuk rangkai hidrokarbon turunan alkana di bawah ini apa? CH3, CH2, O, C, O, CH3. Ingat, O yang sebelah sini boleh di kanan, boleh di kiri, atau di atas, boleh di bawah. Jadi, walaupun di sini panjang, tetapi ini adalah gugus alkilnya, ya. Ini gugus alkilnya. Yang hijau ini adalah gugus alkilnya. Ini adalah C-nya ada 2. C2H5, etil. Sedangkan yang di sini, C-nya ada 2 juga. Etana. Karena di sini ada O-nya 2, yaitu OAT. Berarti etanoat. Berarti nama ini adalah etil etanoat. Baik, lebih jelasnya lagi kita lanjut ke contoh yang ketiga. Metanoat, ya, metanoat. Sedangkan yang sebelah kanan adalah
alkilnya yaitu metil. Berarti namanya adalah metil metanoat. Baik, kita lanjut pada struktur berikutnya. Struktur dari metil format itu seperti apa? Metil format. Nah, kali ini ada soal yang membuat struktur ester. Di soal ada kata format yang sama dengan metanoat. Format itu metanoat. Biasanya trivial kalau format atau formiat. Maka kita buat metanoatnya yaitu HCOO, sedangkan metilnya adalah CH3. Ini rumusnya atau strukturnya. Oke, kita lanjut pada isomer struktur dari ester. Ester mengandung atom C lebih dari 2 dapat mempunyai isomer. Karena untuk satu rumus molekul ester, 2 alkil di antara gugus karbonil dapat berbeda. Contohnya seperti ini. Ester dengan 3 atom C. 1, 2, 3. Namanya metil etanoat. Kita bisa membuat struktur yang lain dari C sebanyak 3, yaitu seperti ini. 1, 2, 3. Maka namanya adalah ini HCOO ini adalah metanoat, sedangkan CH2 CH3 yang berkaitan dengan O ini adalah alkilnya yaitu etil, sehingga namanya etil metanoat. Kemudian isomer ester berikutnya, misalnya ada 4 atom C. Kita bisa membuat 4 atom C dengan struktur ester. Contohnya yang pertama, 1, 2, 3, 4. Namanya metil propanoat. Kemudian 1, 2, 3, 4 etil etanoat. Kemudian yang ketiga adalah C-nya 1, 2, 3, 4. Ini isopropil metanoat. Kemudian yang keempat adalah kita hitung jumlah C-nya 1, 2, 3, 4. Ini namanya propil metanoat. Baik, kita lanjutkan pada isomer ester dengan asam karboksilat. Ini mempunyai isomer fungsi karena mempunyai rumus molekul yang sama, sedangkan gugus fungsinya berbeda. Kita contohkan pada C2H4O2. Kita bisa buat asam karboksilat yaitu CH3COOH. Ini namanya adalah asam etanoat atau asam asetat. Sedangkan bisa kita buat juga ester dengan jumlah C-nya 2, C-nya 2, H-nya 4 dan O-nya 2. Ini namanya adalah metil, ini adalah metanoat. Namanya metil metanoat. Namanya metil metanoat. Pada C3H6O2 kita bisa buat asam karboksilat C2H5COOH. Ini namanya adalah asam propanoat. Sedangkan esternya kita bisa buat jumlah C-nya juga sama 3. Ini namanya adalah di sini metil, di sini adalah etanoat. Namanya metil etanoat. Contoh ketiga adalah pada C4H8O2 kita bisa buat asam karboksilat. Jumlah C-nya 4 ya. Ini 3 tambah 1 4. Ini namanya adalah asam butanoat. Sedangkan esternya bisa kita buat jumlah C, H dan O-nya sama tadi. Ini adalah metil, yang di sebelah kiri adalah OH-nya 2 tambah 1 3. Berarti metil propanoat. Baik, kita lanjut pada sifat-sifat fisika dari ester. Ester bersuku rendah berwujud cair dan encer. Sedangkan ester bersuku tengah berwujud cair kental. Pada ester bersuku tinggi berwujud padat. Kemudian yang kedua, titik didih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Yang ketiga, ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuhu tinggi makin mudah larut. Yang terakhir, merupakan senyawa non-elektrolit atau senyawa yang tidak mengantarkan arus listrik. Baik, kita lanjut pada sifat-sifat kimia dari ester. Tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi ada ikatan van der Waals. Kemudian yang kedua, senyawa bersuku rendah sedikit polar atau terkutub, sedangkan senyawa bersuku tinggi hampir non-polar. Yang ketiga adalah ester kurang reaktif. Yang keempat, menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat netral, berarti pH-nya 7. Baik, kita lanjut pada reaksi-reaksi ester. Yang pertama adalah proses hidrolisis dalam suasana asam.
ester direaksi dengan H2O atau dihidrolisis pada suasana asam, ini akan menghasilkan asam karboksilat dan terurai juga menghasilkan alkohol. Reaksi yang kedua adalah proses hidrolisis dalam suasana basa. Jika ester direaksikan pada suasana basa, maka dia akan menghasilkan ion karboksilat dan alkohol. Kemudian yang ketiga, reaksi pembuatan ester. Pada pelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang asam karboksilat, bahwa asam karboksilat itu bisa direaksikan dengan alkohol menghasilkan ester, atau disebut juga dengan reaksi esterifikasi. Berarti asam karboksilat tambah alkohol menghasilkan ester dan H2O. Jelaskan bahwa ester itu sebenarnya banyak digunakan untuk esen atau perasa buah. Etil format beraroma rum, N-pentil asetat beraroma pisang, kemudian isopropil asetat beraroma pir, N-oktil asetat beraroma jeruk manis, metil butirat beraroma apel, sedangkan etil butirat beraroma. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang gugus fungsi senyawa karbon, yaitu tentang ester atau alkil alkanoat. Ester atau alkil alkanoat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi atau update terkini dari channel ini, silakan tekan like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.